Salam sejahtera Bapak Ibu yang sama-sama yang dikasih Tuhan. Ungkapan sukacita untuk ungkapan kebahagiaan kita alami di pekan ini. Akhir pekan, Allah telah menyertai kita selama sepekan dalam beraktivitas. Kita rindu untuk disapa sabda Allah sebagai dasar untuk kita mengucap syukur. Mari berdoa. Kebahagiaan dan sukacita kami alami ya Allah atas penyertaan-Mu sepanjang sepekan ini. Dan kini kami sudah berada pada akhir pekan. Kami rindu disapa sabda-Mu sebagai ungkapan sukacita, ungkapan kebahagiaan. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi 16 Oktober 2021, baca kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pada pasal yang ke-22, pada ayat yang ke-24 sampai 38. Injil Lukas pada pasal yang ke-22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jangan aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepada Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, Injil Lukas memberi kita gambaran paling lengkap tentang kehidupan Yesus. Itu adalah satunya Injil yang mengisahkan kepada kita hal berbeda tentang Tuhan Yesus. Kita juga belajar hanya dengan Injil Lukas lah Yesus sadar tentang misi uniknya sebagai anak Allah ketika dia berusia 12 tahun. Perikop bacaan kita berbicara masalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani. Dalam Perjanjian Baru kata budak dan hamba sering diterjemahkan sebagai doulos, huperetes, dan diakonos. Doulos diartikan sebagai budak secara kodrat, bond servant. Huperetes diartikan sebagai hamba dalam kaitan dengan pemimpin, servant leader. Diakonos diartikan sebagai pelayan dalam hubungannya dengan melayani, diakon. Ketiga kata ini sering dipakai dalam Perjanjian Baru silih berganti ketika berbicara mengenai kepemimpinan. Dalam perjamuan Paskah terakhir kali dengan para muridnya, Yesus berbicara tentang topik kepemimpinan. Yesus melihat para murid debat kusir dan bertengkar hebat mengenai siapakah yang terbesar bila Yesus telah tiada.
Yesus menjelaskan bahwa kodrat sejati kepemimpinan rohani ialah kehambaan. Artinya, kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Di sini, Yesus memakai kata muda dan pelayan untuk memberikan gambaran dari apa yang ia maksudkan tentang figur seorang pemimpin. Pada masa ini, orang yang paling muda usianya dipandang terendah dalam urutan hierarki keluarga, sosial, dan agama. Pelayan juga dipandang sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan dan martabat. Tugas pelayan adalah melayani kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini, Yesus menyamakan statusnya sebagai raja, menjadi hamba, dan pelayan di tengah-tengah umatnya. Ia datang melayani dan membasuh kaki para muridnya. Ia memberi contoh konkret bahwa yang terbesar di antara di kerajaan surga rela menjadi kecil dan kerdil. Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa surgawi atas dunia ini. Dengan kuasa itu, Yesus berhak menentukan hak-hak kerajaan Allah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama kasih Tuhan, kita telah melihat contoh teladan seorang pemimpin yang melayani. Harapannya agar setiap pengikutnya menjadikan prinsip melayani dengan kerendahan hati sebagai model kepemimpinan dan gaya hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, sungguh kaya firman-Mu yang mengisi kami, yang kami baca, yang kami dengarkan pada hari ini. Dan pengungkapan Lukas mengangkat perdebatan antara para murid soal pemimpin, soal penguasa. Kiranya lewat sabda Allah pada hari ini, siapapun kami yang ingin menjadi pemimpin, kiranya akan tertanam bahwa seorang pemimpin melayani sesama, mensejahterakan sesama, bukan dirinya yang disejahterakan. Seorang pemimpin berjiwa melayani, bukan dilayani. Dalam berbagai hal, kiranya oleh berbagai pertimbangan dapat diterangi, dapat diwarnai, dapat disoroti, sehingga keinginan, kebiasaan yang status quo tentang status sosial masing-masing karena jabatan, karena kepintaran, karena kekayaan, kiranya lewat sabda hari ini kami diingatkan dan diubahkan pola demikian bahwa status sosial, keberhasilan, kepandaian adalah sarana yang Allah pakai untuk saling melayani, saling melengkapi, dan saling mengangkat, sehingga sama-sama menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Berkati kami sekalian ya Allah, dengan hikmat kepada kami, sehingga benar-benar pimpinan yang melayani mewarnai seluruh hidup dan kehidupan umat Allah, baik di tengah persekutuan gereja, jemaat, di tengah-tengah tempat yang bekerja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kerukunan, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Dan percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, umat Tuhan dimampukan menghadirkan pola kepemimpinan yang melayani. Inilah doa kami Allah, syukur kami bahwa Tuhan izinkan kami di akhir pekan ini dan mempersiapkan diri untuk ke Rungkus esok jika berkenan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Allah di rumah yang kudus. Ini doa kami, pengharapan kami, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada akhir pekan hari ini, Artos Sabtu 16 Oktober 2021. Mari mempersiapkan diri kita hari ini dan juga untuk pelayanan esok hari. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang belum divaksin, mari kita berusaha untuk mematuhi himbauan pemerintah. Doakan sehingga semua vaksin dapat tersedia dan pada masanya semua
warga bangsa akan tertangani. Tuhan beserta kita. Amin.